Terus terang saya itu masih merasa santri. Pendekatannya harus SCL atau apa? Sebenarnya kan tujuan kita adalah supaya anak didik kita itu paham, gitu ya. Ternyata teman saya ini juga membawa kesesatan. Google Map saya pasang, Pak. Saya tuh udah nebak dari jalan, lamun pesantren udah tahu kan? Pasti apa Pak? Dorong. Ada tujuan besar ke depan, nanti mungkin bukan hari ini, tapi mungkin sekian puluh tahun ke depan akan nampak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Penutupan ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian kesan yang pertama dari yang kami hormati Profesor Dr. Akhiruddin SSI MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya, rahmatnya sehingga acara kita dari kemarin sampai hari ini terkait dengan implementasi pembelajaran berbasis sudah selesai sampai saat ini. Yang saya hormati ya seluruh pimpinan Ma'had Al-Zaitun, kemudian pimpinan Madrasah Aliyah Al-Zaitun dan seluruh jajarannya dan seluruh peserta guru-guru yang telah mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Saya diminta pertama untuk memberikan mungkin kesan dulu berpesan ya. Kalau di situ pesan berpesan ya mungkin kesan cukup, pesan mungkin tidak harus. Yang pasti ya ditanya kesan, saya sangat terkesan begitu. Mungkin cukup ya kalau mau diuraikan ya saya dari kemarin ya takjub gitu ya. Belum pernah saya masuk di area atau wilayah yang sedemikian, mungkin sudah terancang dengan sistematik di awal begitu, fasilitasnya, infrastrukturnya terutama begitu ya, tatanan dari lingkungannya yang terkesan itu. Saya bayangkan lokasi ini awalnya seperti yang di luar sana kan gitu ya, tandus, akhirnya dia berdiri setelah 20 tahun sekian, 20 tahun lebih. Artinya kita bisa membuat sebenarnya seperti ini. Lahanan kita yang tidak bermanfaat bisa memanfaatkan, dan saya melihatnya itu green oriented gitu, berorientasi ke depan. Karena sekarang kan kita dituntut untuk menurunkan emisi CO2 gas rumah kaca. Mungkin ini bisa jadi contoh begitu. Tidak mudah. Biasanya orang cuma merencanakan saja, aksinya belum kelihatan. Ini saya lihat pohonnya ya, itu mungkin sudah usia 20 tahunan memang. 22 tahun. Iya, 20 tahunan itu sudah 22 tahunan. 20 tahunan. Nah, kalau tidak dirancang, nggak tahu lah. Saya nggak tahu yang plannernya itu siapa gitu ya. Plannernya itu yang perlu. Iya. Plannernya itu yang perlu kita contoh begitu. Komitmennya tinggi sekali. Tentunya juga ya komitmen dari kita yang mungkin di bawah-bawah ini yang harus konsisten juga gitu ya. Kalau tidak nggak akan tercapai juga. Nah, itu ada tujuan besar ke depan, nanti mungkin bukan hari ini, tapi mungkin sekian puluh tahun ke depan akan nampak gitu. Nah, sebagai pusat pendidikan ya, tujuan utama kita kan untuk menghasilkan sumber daya untuk memimpin negara ini ke depan begitu. Ya harapannya ya dari sini muncul kira-kira pemimpin masa depan di negara ini ya, memberikan contoh yang baik begitu ya. Kesan saya banyak tapi mungkin tidak akan selesai saya sampaikan begitu. Yang penting ya saya melihat contoh yang baik gitu ya, mungkin bisa diterapkan oleh, kalau ada yang berkunjung bisa diterapkan dan seterusnya.
Terutama itu konsistensi, terus komitmennya, perencanaan yang mungkin tidak asal begitu ya. Tapi ya saya berpikirnya begitu positif. Kalau pesan ya tetap ya itu saja, mungkin tetap komitmen begitu ya. Saya kira kata kunci itu komitmen dan konsistensi, karena tujuan kita kalau tidak ada itu sustainability nggak tercapai. Dan ya kata kunci kehidupan ke depan kan keberlanjutan gitu. Nah itu yang saya maksud tadi, kalau perencanaannya bagus, terus itu tidak direncanakan tuh jangka pendek gitu, harusnya perencanaan jangka panjang, sehingga harus didesain sedemikian rupa sehingga keberlanjutan itu harus terjadi gitu ya, menurut saya. Dan saya lihat ya semua yang hadir ya, teman-teman guru-guru kemarin semangatnya tetap dijaga begitu, tetap jalin kerjasama yang kuat, tidak usah sungkan begitu ya. Kalau kita sih biasanya tidak boleh ada celah atau gap atau barrier gitu ya. Tetap bahwa yang di sekitar kita itu adalah mitra, kolega, dan harus dijaga gitu. Ya tujuannya saya kira tujuan kita sama-sama ya, meskipun di tempat berbeda, kemudian karakternya berbeda gitu ya, tapi tujuannya sama begitu. Ya kalau dari sini mungkin dengan karakteristik yang beda, ya tentunya harapannya menghasilkan ya sumber daya juga yang karakteristiknya memberikan tentunya modal bagi ya, kita selalu bangsa ini begitu ya, atau umat ini begitu ke depan. Ya mungkin kalau pesan saya lagi terutama ke guru-guru ya tetap ditingkatkan kompetensi ya, jadi tidak usah sungkan ragu-ragu gitu ya. Banyak yang akan mau memberikan apapun yang dia miliki untuk bisa diberikan kepada orang lain gitu. Saya kira begitu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi, dan harapan saya juga mudah-mudahan saya masih bisa kasih lagi nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang kedua dari yang kami hormati Ibu Dr. Titin Yusnita SSMSI, kepada Ibu Titin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, alhamdulillah. Kesan pertama itu Pak, merdeka. Dan tadi di kelas saya dapat satu kata lagi Pak, relaksasi. Begitu saya sebut relaksasi, berteriak. Kayaknya itu dulu dari hati yang paling dalam. Luar biasa. Bapak Ibu di kelas tadi Pak, saya nggak bisa gambarkan gimana muridnya ya. Gurunya aja heboh begini. Tapi saya colek Pak Penny, Pak di kelas Bapak gimana? Biasa aja Bu. Karena saya udah bilang di awal Bu ya, saya bilang kalau eksak itu otak kiri, kalau sosial itu otak kanan. Ngartis tuh otak kanan itu artis semua. Ya? Harus heboh. Kenapa? Karena dia akan menyerap banyak masalah. 70% ada di otak kanan. Dia harus relaksasi tadi kan. Saya baru tahu baca bunter relaksasi teh pulang. Santai, pulang. Ternyata ya baca. Jadi menyenangkan sekali tadi di kelas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kesan saya pertama kesini tuh sambutan yang luar biasa. Kita langsung di swab. Kata saya ke Pak Ahir, ya kita kemana-mana nggak di swab, paling tembak suhu doang. Ini di swab loh yang hebatnya. Di swab negatif untungnya. Walaupun positif Pak. Mana aku nasib aku? Bapak-bapak, ibu sekalian ya. Saya udah negatif nih, dikasih apa dokternya itu negatif. Saya deg-degan si ayah positif negatif juga. Karena pernah kami kena COVID Pak, suami istri. Dan beliau duluan positif.
pengalaman COVID kemarin luar biasa. Saya sama Pak Ayu itu 12 hari di RSUD dirawat. Tapi saya yang drop karena beliau sudah vaksin 1 kali. Saya belum vaksin waktu itu, jadi saya drop. Hari ketiga, harusnya Pak Ayu udah boleh pulang hari kelima. Saya bilang dokternya, dong kalau dia pulang gue mati. Dokternya bilang gini, kata rasa sih. Kata dokter, tenang Bu, tenang. Ibu bakal pulang banget, siap. Saya awas ya. Ternyata betul Bapak Ibu, 12 hari ya. Pak Air harus nunggu saya, berarti udah sembuh sebenarnya. Terus saya sama dokter di infus deh. Di sana kami belajar gini, ada satu yang paling sharing ya, COVID itu. Kan selama ini kalau ada matahari kita ngumpet ya panas. Pas kena COVID kita rebutan. Sinar mataharinya sedikit Pak, udah rebutan sama Pak Air. Ya udah gak ada lagi matahari. Jadi matahari itu berkah Bapak Ibu. Jika dia ada cepat jemur. Ya. Nah di sini ini luar biasa sinar mataharinya luar biasa panas. Udaranya segar, betul nggak? Pesan pertama itu di swab. Berarti Al Zaitun amat sangat hati-hati. Pesan kedua, ya, kami disambut dengan luar biasa. Udah lebak dari jalan, lamun pesantren udah tahu kan? Pasti apa Pak? Jorok. Cek saya gua jauh ya. Biasa kan? Negatif dulu dong. Pas masuk, hai, ini bersih amat. Saya luar biasa, bersih. Kata saya, paling hotelnya ini mah, di sana emang enggak. Pas kesini bersih juga. Sampai ke ruang kelas bersih juga, sampai karena bersih juga luar biasa. Sebagian dari iya diterapkan. Terus yang paling berkesan yang ketiga adalah disiplin. Jam 7 time yuk. Benar dulu kan? Nah, kita biasa di luar jam 7 lah 5. Cepet gue telat ya. Aduh, cepetan dikit. Kenapa saya nggak dijemput mobil tuh Pak? Sampai di bawah saya bilang pasien, kalah pasien, saya pasien. Maklum kata Bu Mia, sudah 2 tahun online disuruh offline. Biasa habis ngajar langsung rebahan, lempang deh. Itu luar biasa ya. Jadi saya bilang sama Pak Pedi, murah di dia menjelang sih enggak? Ya, jadi luar biasa. Nah, yang paling sangat berkesan adalah antusiasme guru-guru untuk berkembang dan maju. Ini banyak kesan yang mungkin kata Pak Arte tidak bisa diceritakan ya, mudah-mudahan saya bisa kesini lagi. Kode keras ke Pak Aceh. Ya mudah-mudahan saya kesini lagi bertemu Bapak Ibu dan kita berharap setiap kesini itu pasti ada kemajuan gitu ya. Insya Allah kalau guru-guru menjaga antusiasmenya terus seperti itu, gak lama deh itu Al Zaitun melejit. Antusias guru-guru untuk maju, untuk berkembang, untuk berbeda dengan yang lain, itu insya Allah yang tadi yang diterapkan oleh saya tadi itu dari awal kedisiplinan itu sudah menyebar itu Bapak Ibu, mana-mana itu sudah terasa. Jadi kalau kita hidup di luar itu rada aneh gitu, kan disiplin, aneh gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan Al Zaitun terus berkembang dan maju, teruslah belajar menjadi pembelajar gitu ya, jangan putus asa. Dan tadi saya bilang bahwa guru adalah artis. Ini guru artis Pak Aceh sudah gua ajarin. Jadi jangan heran Pak Aceh nanti setelah workshop ini guru-guru bahasa rada aneh. Karena mereka langsung artis. Saya udah ajarin pakai skincare, ya harus rapi, necis, wangi, gitu ya. Masuk kelas langkah pertama itu sudah artis. Jadi murid lihatnya, wow. Semangat, selamat buat Al Zaitun, Al Zaitun. Mari kita simak kesan dan pesan dari yang kami hormati Bapak Dr. Wawan Darmawan, SPDMU,
kepada Bapak Dr. Wambu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam merdeka. Merdeka. Itu juga pesan saya. Ya, yang terhormat para pimpinan Yayasan Al Zaitun, para pimpinan di Madrasah Al Zaitun. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya, takut salah Pak. Kalau salah saya nggak diundang lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan saya untuk memberikan kesan. Tadi yang sudah bikin heboh Ibu dengan Prof. Ya, kebetulan dua, saya tidak menyebutkan dua sejoli Bu. Ya, begitu hebat. Ya, kemudian kesannya sebagian sudah juga disampaikan gitu ya. Tapi saya harus punya kesan lain. Kesan lain sebagaimana yang tadi disampaikan tentang Al Zaitun sudah saya kenal. Tapi sama Neng Maya. Ya, Neng Maya artinya ya teman saya itu selain istri ya Neng Maya. Artinya di dunia digital ini yang selalu menyelimuti saya. Di samping istri kan begitu. Karena sekarang kehidupan manusia kan tidak bisa lepas dari gawai. Gawai ketinggalan, saya harus jemput. Istri ketinggalan. Kalah dengan hebohnya ibu. Ya, dari dunia maya. Padahal saya lihat Al Zaitun luar biasa. Meskipun ada riak-riak begitu ya. Tapi kalau dalam ilmu sosial saya cari pasti ada sesuatu di belakang itu. Ya, kita kan harus secara akademik. Ya. Berikutnya, saya ketika diundang nama Al Zaitun satu kehormatan yang luar biasa. Saya sangat senang, tapi di satu sisi waktu ibu siapa ya? Mbak Elsa ya. Bu, kalau bisa seminggu, ya kalau bisa 2 minggu sebelumnya, bukan berarti saya sok sibuk begitu ya. Ya artinya biar bisa mengatur waktu. Tunggu kok nggak ada, kayaknya nggak jadi gitu. Akhirnya 3 hari sebelum kesini baru Pak jadi. Aduh, saya sudah tekan kontrak dengan Kemendikbud karena tanggal 2 saya harus segera ke Jakarta. Kayaknya nggak mungkin kalau 2 hari. Saya bilang Bu, mohon maaf, saya sudah ada kontrak dengan Kemendikbud. Pak 1 hari. Oh ya, saya pikir-pikir. Dan memang saya ingin begitu ya. Akhirnya ya udahlah. Insya Allah saya siap karena saya memang ingin bersilaturahim dengan keluarga dari Yayasan Al Zaitun. Jadi ingin membuktikan Neng Maya itu benar nggak? Ternyata betul. Wah, luar biasa. Wah, ternyata teman saya ini juga membawa kesesatan. Google Maps saya pasang Pak. Jadi dari tol, saya tanya, sebelum saya menggunakan Google Maps, saya tanyakan sama orang, Pak ke Al Zaitun kemana ketika di Perapatan Gantar itu? Silakan Pak ke kanan. Oh iya, ke kanan, terus udah gitu jalannya sangat bagus ya. Kesannya itu sangat bagus gitu ya, sampai bergelombang gitu ya. Kalau arus jeram itu nikmat itu. Ini kan ini di mobil. Nah kalau off-road enak, saya bawa sedan Pak. Digesruk-gesruk kan gitu. Alhamdulillah Google Map menunjukkan tujuan Anda telah sampai, silakan. Alhamdulillah ternyata di Rate. Karena apa? Selatan itu. Kemudian di Elsa Pak sudah sampai mana? Tersesat. Ini Google Map ini bikin sesat gitu. Akhirnya udah kemana Pak? Ke gerbang utama. Ya udah kalau gitu balik lagi. Ternyata saya coba Google Map lagi. Ternyata di Google Map sebelum ke perapatan itu disuruh belok kanan ke balik mana itu? Ternyata ke sawah itu. Ya udah saya matikan kan gitu, udah jalan langsung, hanya udah jalan utama saja dan akhirnya saya kembali mendapatkan petunjuk yang benar.
petunjuk yang benar sampai dan kemudian disambut oleh bapak begitu ya. Betul Bu, sambutannya luar biasa gitu. Luar biasanya Pak, satpamnya kan semua bilang merdeka, kata saya kapan ini nggak boleh. Kesannya itu tidak. Kemudian setelah itu Pak, silakan dari mana? Kemudian dari Pak Agus, saya bersilaturahim Pak, tunggu dulu di swab. Kalau saya udah biasa sering ditusuk-tusuk. Kalau dulu antigen ini berapa titik nyamuk, ambil darah kan. Kata saya itu kok sekarang kan sudah nyaman, kenapa masih swab lagi kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa, ini prosedur gitu ya. Alhamdulillah betul Bu, saya juga sama deg-degan. Saya sudah jauh-jauh pas positif. Gimana ini? Kayaknya gitu ya. Tadi itu saya bercanda Prof, maaf dengan Pak Fuad itu. Kalau ibu positif seharusnya Prof, alhamdulillah. Positifnya lain ibu. Positifnya lain, katanya punya adik baru kan begini. Itu bercanda aja. Kesannya berikutnya saya langsung bikin video Pak. Jadi ketika langsung diantar, kemudian saya langsung kirim ke ibu, ke istri. Tadi tidak lagi ke Maya, ini istri. Saya sebutkan gitu ya sambil bikin video kan, tapi apa nanti ke YouTube kan atau tidak gitu. Karena saya juga punya channel YouTube. Like, subscribe. Tadi ngomong saya baru satu video, saya baru 85.000 gitu ya. Tapi saya tidak mewajibkan sebetulnya. Ke mahasiswa juga tidak, karena ada sesuatu saya kayaknya ini harus ke YouTube kan lagi. Nah itu kesannya. Jadi saya bikin video Pak. Ketika masuk ke Wisma Tamu, kan hotel saya sebutnya hotel, tapi dari sini Wisma Tamu masuk. Pak sudah berapa lama ini? Oh, belum tahu kan tidak tahu sekarang COVID. Saya khawatir ada luka-luka nih. Jadi saya sudah pesan dengan supir saya. Nanti ada kamar lainnya, saya kamar sini. Mas bilang udah sekamar aja. Akhirnya sekamar udah nggak apa-apa kata saya tuh. SPPD-nya nanti tanda tangan aja kan gitu. Temani saja saya kan gitu. Itu kesannya karena kalau sudah 1 tahun lebih kan gitu ya ada bayangan gitu. Itu kesannya. Tapi berikutnya alhamdulillah di kamar itu ternyata saya dipanggil Pak, itu mau dibawa makan, iya sebentar airnya nggak nyala. Ya wajar lah, udah 1 tahun dalam diri saya 1 tahun tidak nyala, ternyata ada trouble. Akhirnya pindah, alhamdulillah bawa air mengalir deras dan akhirnya saya diterima. Betul. Pesan berikutnya adalah kekeluargaan yang sangat luar biasa. Saya rasakan, termasuk Bapak pimpinan kepala sekolah luar biasa. Ya termasuk jajarannya semua. Bahkan kesan sekarang dengan para gurunya juga hebat. Sampai jam 2:30 ketika ada simulasi saya coba, oh ternyata luar biasa. Dan kesan lagi Bu, ketika saya akan berikan soal semua diam. Apa itu? Juga takut ya sih. Selama ini suka membuat soal dan memberikan soal dengan enaknya, enjoynya gitu ya, tapi sekarang dibalik, waduh kesannya semua dia. Waduh, kata saya tuh memang ini perlu disedarkan kembali. Tapi kesannya sangat luar biasa. Pesannya, kayaknya nanti kalau semester depan, ya kalau saya dipercaya gitu ya, kemudian diundang lagi sehat, panjang umur kita semua, ya. Ini kayaknya harus diganti tema ini. Jangan student center, tapi Al-Zaitun Center Learning. Al-Zaitun ya yang harus menciptakan sesuatu yang baru, dan akhirnya sama seperti yang lain, appendix kan sering disuguhi kan gitu ya. Dia bawa semuanya sendiri. Kata saya, kenapa pembelajaran juga tidak berawal dari sini? Itu hanya imajinasi saya. Tapi kenapa tidak langsung kita implementasikan? Tadi kata Prof, yang utama ada sustainability-nya, keberlanjutannya. Untuk itu apa yang kita sharing bersama, diskusikan bersama, pelajari bersama, implementasi yang utama. Berikutnya Bapak dan Ibu terutama yang IPS ya, kreator. Pesannya siapa itu? Arnold Toynbee. Saya menginginkan kreator dari teorinya Arnold Toynbee tentang apa? Creativity and majority. Saya tunggu itu. Tapi harus diberi tantangan Pak, kata Toynbee. Kalau tidak diberi tantangan, kreativitas tidak akan muncul. Gitu. Jadi saya berikan tantangan tadi, ternyata Bapak dan Ibu juga sudah bisa melewatinya.
Jadi artinya saya sangat senang, kemudian saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat dan hari pertama Bapak dan Ibu ada guru hebat. Disampaikan oleh Ibu Mia Lydia Stuti, SSI, MSI, PhD. Ibu dokter yang kami kagumi. Pada Mia, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya merdekanya belum bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi, karena saya orang keempat yang udah habis semua ya Bu, dari merdekanya udah, dari suaminya udah, itu semua kesan pertama ya. Mungkin yang saya tambahkan di sini mungkin atmosfer belajarnya luar biasa ya Bu. Kenapa? Karena emang gak ada gangguan dari luar gitu ya. Internet nggak masuk Bapak Ibu. Saya WA-nya tuh agak sulit juga gitu ya. Jadi menurut saya ini kayaknya sengaja mungkin ya biar siswanya lebih fokus ya, gurunya juga fokus di kelas begitu supaya pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Ya tidak apa-apa memang ya. Toh zaman dulu saya lagi kuliah pun kan belum ada internet ya. Dan menurut saya itu lebih kondusif gitu. Kalau belajar dengan tidak adanya gawai gitu ya, itu justru lebih kita lebih relax gitu ya, kita lebih fokus pada apa yang diajarkan oleh guru. Kalau sekarang Ibu, Bapak, kalau misalkan saya ngajar ya, saya ngajar di ITB waktu masih reguler ya, waktu normal, itu kalau saya ngajar di belakang itu sudah gasak kusuk, HP lah gitu ya, ada yang ketawa ketiwi sendiri, mereka kan tidak fokus. Kalau zaman saya atau zaman mungkin ada beberapa yang sejaman dengan saya ya, itu paling kita pakai kertas lembar terus itu ya chattingnya tuh lewat yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang mereka kadang sambil nonton, mereka sambil apa. Nah ketika di sini saya lihat wah ini memang kondisinya atau situasinya ya sudah memang dibikin sedemikian rupa supaya mata pelajaran itu bisa terserap dengan baik ya. Kemudian saya juga lihat dari guru-gurunya gitu ya, guru-gurunya happy sekali gitu ya, kemudian ceria, kemudian juga semangat gitu ya. Tadi ketika saya bilang stabil, pada stabil semuanya, gitu ya, stabil nggak ya, gitu katanya ya. Ada yang bilang udah stabil Bu, karena ternyata istrinya ada di sini, gitu ya. Sudah stabil, kalau tadi kata Ibu relaksasi kan. Kalau di saya itu pas stabil itu semuanya terkesan gitu kesannya ya. Nah, saya ketika melihat karena di sini adalah metode yang diinginkannya adalah tentang SCL, saya bilang pada guru-guru di MIPA, sebenarnya mau metode apapun gitu ya, silahkan saja dikembangkan gitu. Apa sih tujuannya? Sebenarnya kan tujuan kita adalah supaya anak didik itu paham. Anak didik kita paham itu belum tentu ada jaminan kalau SCL itu pasti pada paham gitu kan, tidak juga. Jadi saya bilang silahkan kalau misalkan memang ada materi yang sekiranya SCL itu bisa membuat anak didik kita semakin paham, silahkan. Tapi kalau tidak ya kita pakai metode yang menurut kita itu memang terbaik ya. Jadi mungkin tadi ada apa kesan ya sudah bikin saja yang Al Zaitun Center Learning gitu ya. Jadi bikin ya sendiri saja gitu. Pada apa yang harus diberikan, harus ini, harus ini. Kan mungkin itu arti dari merdeka itu ya. Arti dari merdeka itu adalah kita berhak untuk menentukan metode apa yang mau kita berikan. Jangan terpaku pada suatu metode yang belum tentu itu cocok untuk kita, cocok di gurunya, cocok di anaknya gitu kan ya. Kan bisa jadi cocok di gurunya nggak cocok di anaknya, cocok di anaknya nggak cocok di gurunya gitu kan ya. Nah apapun itu yang penting tujuannya adalah kita mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Pesan saya mungkin karena ini saya juga udah pengen relaksasi jadi pesan saya mungkin Bapak Ibu tetap semangat ya, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah menjadi pahala jariah ya Bapak Ibu. Seperti saya bilang waktu di awal di kelas, kita itu nggak beda ya sama penyanyi ya, sama-sama konsep, cuma beda duitnya ya. Ya.
Tapi insya Allah pahala jariahnya kita sudah ada ya tabungan di akhirat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesan dari yang kami banggakan, Bapak Dr. Fuad Yuni SPDI MAG. Selanjutnya disilakan. Salam merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya muliakan ayahanda saya, Syekh Profesor Dr. A.S. Andi Gumilang MP. Itu adalah orang tua seluruh santri Mahada Zaitun. Saya selalu mengatakan kepada seluruh alumni, ayo kita sering ke Mahad untuk bersilaturahim. Saya hormati baca Belum ya? sebenarnya jadi teh tegang. Sebenarnya terus terang saya itu masih merasa santri. Terus terang aja. Disuruh masuk kelas, workshop, bingung. Ini guru saya semua. Mau minta simulasi, bagaimana? Bingung. Masa disuruh lari-lari, disuruh berbaris, bingung juga karena biasa saya yang disuruh seperti itu. Bukan lagi disuruh berbaris, lari-lari, sama Ustaz Najib dipukulin. Tiap hari dipukulin. Itu harus ya siap. Kalau sama Ustaz yang lain disuruh berdiri di depan Umar, lihat bukunya, lihat kaos kakinya. Biasanya bawaannya itu nggak pakai kaos kaki, itu kan dikumpulkan. Nggak seragaman, kepanduan langsung kan disuruh bawa air dari lantai 1 ke lantai 3. Terus terang, saya masih merasa menjadi santri. Sama juga dengan sahabat-sahabat saya. Kalau ketemu guru dimanapun, itu tegang luar biasa. Hal yang selalu saya syukuri, saya pernah belajar, dilindungi, dan disayangi di Mahad ini. Saya suka bicara gini, saya selalu mempromosikan Al-Zaitun dimanapun, termasuk di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan dimanapun. Dan saya selalu melaksanakan apa yang dipesankan oleh Syekh. Kata Syekh, kalau orang menikah itu tiap hari, kalau dokter itu jarang. Akhirnya saya putuskan kuliah S1, S2, S3 tanpa berhenti. Karena amanat Syekh. Ketika di Al-Akbar, pas biasa ada bukan irsyad. Kalau perpulangan itu namanya tausiah. Kalau irsyad itu pesannya saya masih ingat. Jadilah manusia yang mandiri. Akhirnya alhamdulillah saya membuat pesantren, membuat sekolah, membuat yayasan sendiri. Walaupun itu masih kecil, tapi saya mempunyai cita-cita.
setidaknya saya sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Syekh. Kalau guru jangan ditanya. Saya itu sayang semua kepada seluruh guru azhar itu. Kenapa? Karena semuanya ikhlas, apalagi kalau nggak sila itu. Relaksasi itu nggak bisa ditanya. Itu sampai itu kan mengorbankan untuk jauh dari keluarga. Apalagi dulu untuk sila itu susah. Sekarang apa lagi? Apa lagi? Kita para santri selalu mendengarkan apa percakapan para ustaz. Bahkan gosip di antara ustaz. Ustaz nggak pada tahu kalau santri itu walaupun laki-laki tukang gosip. Sama sampai sekarang pun masih gosip. Di grup alumni itu isinya gosip seputar kita selama di Mahat Azhar itu. Dari mulai cerita Abi Boim sampai di Piting, Ustadz Batosai. Jadi maaf kalau saya lupa nama para ustadz, karena landian semua. Kenapa? Karena kita sama-sama pada waktu itu di masa remaja yang luar biasa energinya, disayangi, dicintai, dan diarahkan begitu rupa. Makanya kesannya luar biasa. Kesannya jangan pernah menyerah menghadapi kami yang nakal. Gosip jangan ditanya. Yang kedua, jangan pernah berhenti, karena Al-Zaitun ini sangat masih panjang sekali perjalanannya dan akan menciptakan generasi-generasi penerus yang akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negeri dan seluruh dunia ini. Lagi ya. Ya sudahlah. Ya sudah. Ada wallahu ya'lamu wa ya'lamuna. Alhamdulillah.